waktu untuk melakukan kegiatan wawancara. Nah, jadi dalam kesempatan ini kami ingin berdialog seputar peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara nyata dalam dunia politik, pelayanan publik, dan pemerintahan. Jadi kami percaya bahwa pengalaman dan juga pandangan kakak sebagai tokoh organisasi mahasiswa yang cukup terkenal di BMN ini akan menjadi sumber pengetahuan yang sangat berarti bagi kami sebagai mahasiswa. Baik, kita mulai wawancaranya, tapi sebelum itu kami mohon izin kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan. Dan terima kasih juga atas kepercayaan teman-teman. Kepada teman-teman untuk mengajukan batas. Baik, pertanyaan pertama, menurut kakak sejauh mana Pancasila masih menjadi dasar dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan di Indonesia saat ini? Langsung saja dijawab. Terima kasih atas pertanyaan terkait dengan sejauh mana Pancasila menjadi poin penting dalam mengambil keputusan politik terkait dengan kita berbangsa di negara. Sampai sejauh ini, menurut pandangan kakak, Pancasila itu masih poin yang sangat penting, masih menjadi punya peran yang sangat penting dalam mengambil keputusan politik, di mana Pancasila sendiri kan dalam pandangan terutama bahwa bangsa yang menjadi pencetus akhirnya nilai-nilai Pancasila, dia menyampaikan bahwa Pancasila itu tidak bersifat pasif, tapi dia bersifat aktif, di mana seiring berjalannya waktu dia tetap berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks hari ini, dalam konteks Indonesia, saya pikir setiap keputusan politik setelah itu berkaitan dengan permasalahan sosial, kesenjangan sosial selalu berlandaskan berpatok pada nilai-nilai Pancasila. Karena poin berkaitan dengan keadilan sosial baru-baru ini kan Pancasila itu sering terdengar kabar berkaitan dengan pelayanan publik dan kesehatan itu menjadi isu-isu dan sampai hari ini menjadi permasalahan yang mendasar di Pancasila. Nah, konferensi tidak dihadirkan sehingga ada problem-problem di rumah sakit yang menimbulkan korban di mana konferensi tidak dihadirkan. Tapi di mana nilai Pancasila itu menjadi senjata bagi teman-teman mahasiswa seperti itu, berdasarkan keputusan bersama menyampaikan apa yang menjadi dasar permasalahan demokrasi mana harus menghadirkan keterangan dan ketika teman-teman sudah sepakat berkaitan dengan nilai Pancasila itu bisa makan setelah itu disampaikan kepada pejabat publik ambil keputusan politik menghadirkan setiap lembaga pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk kumpul dan menyampaikan suatu permasalahan ini dan cerdas. Jadi menurut kakak, Pancasila sampai hari ini masih sangat penting dalam mengambil keputusan politik dan permasalahan sosial. Sudah saya tambahkan konsep perkenalkan nama saya Martin Raymond Panjimas, biasa dipanggil Martin, tapi teman-teman di game ini biasa dipanggil Panji. Saya saat ini menjabat sebagai dua kali sama dengan beliau, tapi beliau tidak dipilih, kami tidak bawa ada di dengan pengurus kalau saya di bawah struktur telah di game ini. Dan saya bertambahkan soal bagaimana kita mengambil aktif itu. Sejauh mana Pancasila masih menjadi dasar dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan di Indonesia saat ini? Contohnya saja, ketika mengambil sebuah keputusan harus berlandaskan dengan Pancasila, bukan? Nilai-nilai Pancasila ketika mengambil keputusan harus berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, contohnya saja keputusan kemarin soal apa ya? Saya kasih contoh saja di vlogging soal apa budaya lokal, ya soal budaya lokal. Itu kan mereka mengambil keputusan sudah di luar apa? Di luar nilai Pancasila bahwa budaya itu harus dilestarikan, maka itu kan bertentangan. Maka dari situ kan sebagai mahasiswa aktif di Indonesia ini, gerakan mahasiswa nasional ini, mereka menentang peraturan itu. Bahwa itu sudah di luar dari nilai Pancasila. Untuk itu pemerintah itu harus melihat ketika mengambil nilai itu budaya seperti yang Soekarno pernah bilang bahwa untuk membuat aturan harus melihat dari nilai budaya, harus melestarikan budaya, jangan menghilangkan budaya. Sedangkan itu kan masih ada budaya di Nusa Tenggara Timur, budaya tentang minuman lokal itu. Contohnya seperti itu. Saya bisa kembali.
Tapi teman-teman tahu soal kasus yang di Flores Timur terkait dengan pembatasan dari Pemda. Saya kembalikan ke Pertanyaan selanjutnya terkait dengan penyimpangan, tapi karena kakak sudah banyak menjelaskan tentang penyimpangan yang terjadi tadi, sehingga di sini saya ingin bertanya, menurut kakak, apakah penyimpangan yang terjadi ini karena kelemahan sistem, kepentingan elit, atau umpamanya mengadakan istilah itu? Baik, terima kasih. Pertanyaan terkait dengan lemahnya apakah penyimpangan terjadi karena kelemahan sistem, kepentingan elit, atau rendahnya pemahaman terhadap Pancasila itu sendiri? Berkaitan dengan penyimpangan, ada banyak faktor. Kalau bicara soal, ya tiga-tiganya itu masuk. Tapi faktor yang biasa yang paling ditambahkan itu dalam ranah pemerintah. Itu biasanya faktor itu adalah kepentingan. Kita tahu bahwa setiap keputusan pejabat publik itu biasanya itu kan harus berdasarkan untuk demi kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dan fakta di lapangan hari ini, keputusan pejabat publik, keputusan pemerintah itu hanya mementingkan golongan, kelompoknya, tapi dia tidak berpikir soal semua masyarakat. Dan biasanya oknum pejabat publik kita hari ini, dia berpikir soal siapa yang menjadi orang saya. Ketika bicara soal, oke, saya membangun jalan. Kalau kita contoh sederhana biasanya terlihat itu sangat nampak itu di lembaga legislatif. Ketika legislatif itu kan dia bagi per dapil. Satu dapil itu bisa dengan 3 atau 4 kecamatan. Jadi oknum legislatif tersebut dia membangun perubahan atau membangun sesuatu program itu dia melihat bahwa siapa yang kesenjangan itu nampak itu biasanya di lembaga legislatif, di mana seorang DPR itu ketika dia membangun suatu program kerja dalam suatu wilayah, dia melihat basisnya, dia melihat dapilnya, bahwa ketika dia cek bahwa kecamatan ini menjadi basis saya dan saya menang di kecamatan, saya perolehan terbanyak di basis ini, ya sudah, saya punya tujuan utama membangun basis saya, sehingga dia mengamankan suara sehingga di prioritaskan masyarakat itu. Tapi hari ini paling kebanyakan nampak bahwa saya melakukan sesuatu karena saya punya kelompok, karena saya punya kepentingan pribadi, karena saya punya kepentingan keluarga, tidak tulus sesuai dengan apa yang terdapat nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, yang akan menjabat sebagai wakil ketua bidang advokasi dan masyarakatan organisasi GMI, bagaimana organisasi kakak mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam ranah politik kampus maupun nasional. Pertanyaan bagus sekali berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Di GMI itu ada beberapa tahap pendidikan sebelum mengenal Pancasila sebagai ideologi perjuangan. Kami dibentuk dan pertama di KPK akan sebelum kita mengenal GMI, setelah itu kita mengenal Pancasila. Kalau dalam GMI itu dalam perjuangan Maharenisme itu yaitu Pancasila itu. Yang dalam GMI itu adalah dikenal dengan Maharenisme. Sebenarnya Maharenisme itu Pancasila. Maharenisme itu Pancasila 1 Juni di mana dalam sidang PPI yang menyampaikan nilai-nilai Pancasila dalam sidang. Jadi 5 poin dalam 1 Juni itu yang menjadi ideologi dari GMI. Ini kan sebenarnya Pancasila yang nilai-nilai Pancasila yang ada. Ya, yang menjadi landasan untuk pendidikan politik di kampus dan sebagai mahasiswa. Ya, berkaitan dengan ranah politik. Sebagai mahasiswa kan kita sebagai agen perubahan, agen kontrol sosial. Jadi kita diberikan kekuasaan negara untuk mengontrol setiap kebijakan yang ada di pemerintah. Jadi dalam GMI itu jaga bersama teman-teman pengurus lain, hadir selalu mengontrol
kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi setiap permasalahan-permasalahan yang ada, misalnya tadi sudah disebut berkaitan dengan dokter tersedia, kurangnya perhatian, tidak mampu menghadirkan dokter anestesi, sehingga mengakibatkan beberapa korban meninggal di bulan baik. Itu yang menjadi arah perjuangan kita. Itu menjadi arah pergerakan politik kita, kebijakan politik kita berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di situ. Misalnya kemarin hadirnya wakil presiden di Kota Jakarta. Bagaimana sikap teman-teman DPR menyikapi itu? Apa yang menjadi pertanyaan kita kan, apa yang menjadi dasar hadirnya tentang keadilan sosial seringkali dianggap kurang terlihat ke arah kerjaan. penjelasan hampir sama ya poinnya terkait keadilan sosial. Menurut Caka itu bahwa keadilan sosial hari ini sangat tidak kelihatan berkaitan dengan kebijakan publik, berkaitan dengan program kerja pejabat publik. Itu yang menjadi dasar kenapa disampaikan bahwa keadilan sosial itu poin dan sila kelima Pancasila tidak nampak, karena hari ini bahwa yang menjadi perhatian pejabat publik, yang menjadi perhatian pemerintah, mereka melakukan program kerja untuk satu pembangunan hanya untuk didasarkan seperti yang pribadinya, kelompoknya, keluarganya, bahwa hari ini bicara soal kepentingan bersama, hanya nampak di lingkup organisasi, hanya nampak di lingkup pendidikan di sekolah dasar, itu hanya sebagai materi yang saya pelajari. Keluar dari situ hanya permasalahan seperti itu. Kalau seorang pemimpin yang berlandaskan nilai Pancasila, dia melihat permasalahan, dia menyelesaikan permasalahan itu sebelum dia menggantikan bupati sebelum. Jadi kan ada permasalahan bupati berkaitan dengan rumah sakit yang mangkrak, berkaitan dengan bendungan, berkaitan dengan pendidikan, tenaga honorer yang masih berkaitan dengan menara lonceng itu yang menjadi permasalahan yang harusnya dia selesaikan. Dia berusaha untuk mengesampingkan itu. Setelah itu dia fokus soal pembangunan yang ada di wilayah. Jadi menurut saya seperti itu yang utama adalah terkait dengan kebijakan publik berkaitan dengan Mungkin baik di sini saya mau menarik kata apakah kamu melihat ada kebijakan konkret dari pemerintah yang bisa dikatakan berhasil mewujudkan sila kelima? Baik, terima kasih. Pertanyaannya terkait dengan wujud konkret sila kelima keadilan sosial terkait dengan sosial. Mungkin dari saat ini, mungkin dari segi pendidikan kita perlu apresiasi pemerintah Kabupaten Sika. Kali ini Bupati Sika dia memfokuskan dalam segi pendidikan, di mana ada beberapa sekolah yang menjadi pusat perhatian beliau, pusat perhatian pemerintah terkait dengan keadilan sosial, di mana teman-teman dari Kecamatan Tanah Lawu bisa dua dan baru-baru ini mendapat SK pendirian negeri, SMP negeri, pendirian sekolah baru SMP negeri 29 ya, 49 regenerasi. Jadi itu menjadi bentuk tempat kita apresiasi. Di lain sisi kita mengkritisi bahwa ada beberapa kesenjangan berkaitan dengan keadilan sosial, tapi ada beberapa poin yang patut kita apresiasi dan kita akui bahwa pemerintah saat ini memperjuangkan keadilan sosial, di mana di tanah-tanah pelosok itu mendapatkan pendidikan yang lain. Memang sudah menjadi tugas dan kewajiban dari pemerintah mencerdaskan. Saya pikir mungkin itu satu contoh yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagaimana bentuk konkret dari pemerintah terkait dengan keadilan sosial. Mungkin tambah Satu lagi di bidang itu.
di tengah perkembangan politik yang sangat pragmatis dan menurut Kakak, apa solusi untuk meningkatkan kesadaran politik yang berdasarkan Pancasila di kalangan Indonesia? terkait dengan tantangan Kakak melihat saya diskusi terkait dengan tantangan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bertumbuh tidak hanya pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Kami melihat tantangan terbesar pesatnya perkembangan teknologi sehingga itu menjadi tantangan tersendiri, tantangan terbesar untuk bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Di mana ketika perkembangan teknologi yang makin pesat tapi tidak diimbangi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga pengguna bagaimana cara pengelolaan menggunakan teknologi itu tidak dipergunakan semestinya sesuai dengan nilai dan moral Pancasila, sesuai dengan kebudayaan masyarakat kita, jika masyarakat Indonesia secara jadi ketika perkembangan teknologi itu pesat, sangat begitu cepat, tapi kemampuan sumber daya manusianya masih di bawah. Kita tidak bisa menggunakan teknologi itu secara baik. Artinya kita sering menggunakan teknologi itu dengan gampangnya. Setelah itu kita menirukan budaya-budaya yang sering ditampilkan di dalam media sosial. Dan perilaku budaya yang luar kita aplikasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga nilai-nilai Pancasila itu makin hari makin berubah. Sederhana saja, dalam konteks Pancasila itu kan kita setiap permasalahan harus kita diskusikan secara keluarga. Itu budaya yang ditanamkan dari generasi ke generasi, dari pendiri bangsa, dari masyarakat yang moyang itu budaya yang ditanamkan seperti itu. Ketika permasalahan misalnya kasus pencurian misalnya, ya sudah bagaimana nilai apa yang harus kita tanamkan? Ya sudah, dalam pendidikan Pancasila kita amankan dia, kita bawa ke Kapolsek terdekat atau Kapolres untuk amankan. Setelah itu kita gali apa yang menjadi permasalahan. Setelah itu kita bisa berembuk bersama, kita buat kesepakatan musyawarah mufakat dalam nilai Pancasila ada dalam. Tapi hari ini tidak. Ketika kasus pencurian, apa yang harus dilakukan? Ya amankan pelaku, kita pukul dulu. Hari ini kita pukul dulu. Setelah itu baru kita bawa ke Polsek. Itu budaya-budaya yang sudah terwariskan oleh budaya yang sudah terkontaminasi budaya kita. Itu yang menjadi tantangannya di situ. Terus terkait dengan bagaimana kita mengatasi tantangan itu, yang teman-teman pikirkan dalam organisasi bahwa harus adanya kesadaran. Ketika kita menjadi seorang pelajar, kita harus bisa membuktikan bahwa kita harus berbeda dengan teman-teman yang lain, teman-teman yang tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Kita harus berbeda bukan berarti bahwa kita bergabung dengan mereka, tidak, tapi berbeda dari cara berpikir kita, cara bertindak kita harus berbeda. Bagaimana mengatasi masalah, mengambil keputusan itu harus berbeda. Layaknya kita seorang akademisi, seorang pendidik, seorang pelajar, itu yang menjadi pembeda antara kita dan teman-teman yang lain. Bukan kita bilang membedakan bahwa kita harus sudah ketika saya pulang kampus dia yang tidak sekolah sudah saja jauh, tidak, tapi kita merangkul mereka sudah ketika kita duduk bersama dalam lingkup yang sederhana kita bisa melihat bahwa Pancasila hadir dalam lingkup keluarga. Misalnya dalam lingkup keluarga sebelum makan kan kita harus duduk bersama, terus kita mempersilakan untuk siapa yang mengambil atau menyedok lebih dahulu, ya orang yang lebih tua yang berhak menyedok. Itu adalah budaya yang perlu kita tanamkan. Dari lingkup keluarga kita sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila, maka keluar dari situ ketika duduk bersama dengan teman-teman OMK. Ketika OMK kan terlibat dari teman-teman yang punya pendidikan yang cukup dan teman-teman yang tidak punya kesempatan untuk mengambil pendidikan. Di situ kita menunjukkan bahwa kita ini tidak bisa membeda-bedakan. Kita menghargai pendapat dia ketika dalam ranah diskusi misalnya. Dia bicara salah benar, kita tetap mendengarnya. Bagaimana menurut Kakak menilai peran pendidikan formal dan media sosial dalam kesadaran ideologis generasi? Peran pendidikan formal media, salah satu bentuk peran pendidikan formal yaitu teman-teman
bagaimana calon-calon guru muda hadir dan berkumpul di TPA. Pendidikan formalnya adalah pendidikan Pancasila, ya, wawasan pendidikan Pancasila, mata kuliah. Nah, pendidikan Pancasila itu adalah bentuk pendidikan formal yang dimana tanpa sadar teman-teman berusaha menggali lagi, mengenang kembali nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat. Karena memang sejatinya Pancasila itu lahir dari intisari dan kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi salah satu bentuk pendidikan formal yaitu pendidikan Pancasila itu. Kenapa pemerintah berusaha menjadikan atau Kementerian Pendidikan menjadikan pendidikan Pancasila itu menjadi pendidikan yang wajib ya, semua ilmu pengetahuan, tidak hanya belajar di hukum, tidak hanya belajar di kesehatan, tidak hanya belajar di FG, tidak hanya belajar di sosial, tapi semua lintas fakultas prodi itu menjadi pendidikan yang wajib. Karena itu tadi, hari ini tantangan yang sangat berat ketika teknologi itu dipergunakan untuk mengcopy paste budaya asli dan diterapkan di Indonesia. Karena budaya asli kan lebih simpel, lebih pragmatis, sehingga masyarakat Indonesia generasi muda ini kan maunya siap saji. Jadi apa yang mereka lihat ya sudah mereka lakukan sesuai apa yang mereka perhatikan. Jadi tantangan itu dan berikutnya berkaitan dengan sosial media, berkaitan dengan media sosial. Apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan media sosial? Dan sepandai-pandainya kita harus bisa membedakan. Baik, terima kasih kepada Pak Indo dan Pak Sakit atas ketersediaannya hari ini. Saya sangat terima kasih dan tidak terasa kalau kita sudah ada di akhir dialog, tapi walaupun kita sudah ada di akhir, tapi yang disampaikan Kak Lati dan Kak Indo itu tidak akan hilang, akan selalu ada di dalam pikiran kami dan akan menjadi inspirasi dan juga bekal bagi kami dan pikirannya sebagai mahasiswa dan juga calon kerja. Dan kami juga minta maaf sekiranya mungkin ada kesalahan atau hal apapun yang terjadi yang kurang berkenan, jadi kami minta maaf sekali. Terima kasih. Sore. Lalu dengan anak menyapa bersalam ini bukan hanya pada guru tetapi semua warga sekolah. Seperti itu. Ibu lanjut dari saya. Ibu dapat memastikan bahwa jadi bicara soal implementasi penerapan nilai Pancasila secara konsisten, guru sangat berperan penting sekali. Dan guru ini harus menjadi contoh. Jadi sebelum kita punya anak, guru itu sendiri harus menjadi contoh atau teladan dari siswa. Karena ini kita bicara soal anak SD, berbeda dengan anak SMP dan SMA. SD ini karakternya yang kita bentuk. Ini agak membutuhkan proses yang cukup panjang. Sehingga salah satu peran guru adalah menjadi contoh atau teladan bagi pesertanya. Selanjutnya, sebagai pendidik, bagaimana ibu menanamkan nilai-nilai seperti gotong royong dan kedisiplinan pada siswa di tengah tantangan zaman dan pengaruh media sosial yang kuat terhadap pola pikir siswa. Jadi cara saya sebagai pendidik untuk menanamkan nilai-nilai gotong royong dan kaitannya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita bicara soal gotong royong artinya kita butuh kolaborasi atau kerjasama baik antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, dan juga antara lingkungan sekolah dan masyarakat. Ini butuh kolaborasi atau kerjasama yang betul-betul diharapkan. Karena zaman sekarang anak-anak ini kalau disuruh kerja bakti kayaknya susah karena pengaruh media sosial. Nah, untungnya kita di SD kita tidak memperkenankan anak untuk membawa Android ke sekolah. Tetapi beda dengan anak SMP dan SMA yang diperbolehkan untuk membawa Android ke sekolah. Ini artinya penanaman sikap gotong royong ini akan lebih sulit ketimbang anak SD. Dan anak SD ini mereka takut. Biasanya kalau berhenti biasanya mereka takut. Jadi kalau disuruh gotong-gotong pasti mereka takut. Jadi dalam kaitan dengan media sosial ini, kami di sini juga ada repot karena kalau bicara soal media sosial berarti kami harus butuh kerjasama dengan orang tua. Itu tidak terlepas dari peran orang tua. Apalagi budaya gotong royong untuk anak SD ini kita ya lumayan kembali ke pendidiknya, ke lembaganya. Jadi mungkin satu cara mengimplementasikan gotong royong tadi adalah kolaborasi antara siswa dengan guru, siswa, orang tua dengan lingkungan sekolah, dan juga lingkungan sekolah dengan lingkungan masyarakat, mungkin dalam hal ini dengan pemerintah juga. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara ibu mengatasi pengaruh negatif media sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila?
Jadi cara saya mengatasi pengaruh negatif dari media sosial. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali karena yang namanya media sosial ini bukan hanya tidak dibatasi usia. Anak baru lahir saja difasilitasi dengan media sosial aktif. Jadi untuk mengatasi dampak negatifnya, kami di sekolah salah satu cara adalah tidak memperbolehkan anak untuk membawa Android atau HP ke sekolah tanpa kecuali sangat-sangat dibutuhkan. Misalnya ada ujian yang berbasis Android, itu anak boleh bawa. Tetapi selain itu, dalam pembelajaran sehari-hari, anak tidak diperkenankan untuk membawa Android. Lalu kami membelajarkan ke anak-anak tentang apa sih dampak positif dari penggunaan Android atau media sosial tadi, lalu dampak negatifnya seperti apa. Saya satu orang yang paling menerobos bicara soal dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Karena zaman sekarang, pengalaman saya yang kelas 6, mereka sudah tahu yang namanya hal-hal yang berbau seksualitas. Dan itu yang perlu saya belajarkan ke mereka tentang bagaimana pertumbuhan dan akan mereka hadapi. Seperti itu selama ini saya buat seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana keberadaan guru berperan dalam membentuk karakter siswa yang berjiwa Pancasila dan bagaimana guru menilai dampak dari teladan yang diberikan pendidik di sekolah? Baik. Jadi ini pertanyaan yang berkaitan dengan karakter. Jadi awal tadi saya sempat singgung membentuk karakter seseorang itu prosesnya, butuh proses. Jadi karakter yang namanya karakter ini yang berperan utama adalah orang tua, dari orang tua. Lalu kita di sekolah ini dititipkan, tetapi kami juga tidak terlepas dari peran kami sebagai seorang pendidik untuk bagaimana menjadi teladan tadi, ya, menjadi teladan bagi siswa-siswi. Karena SD ini dengan berbagai macam karakter. Ada yang dari rumahnya seperti ini, ada yang dari rumah seperti ini, semua punya perbedaan. Tetapi guru punya peran yang sangat penting, tidak terlepas dari peran orang tua. Guru punya peran penting dalam membentuk karakter seseorang. Tetapi kami di sini puji Tuhan banyak komitmen dari siswa, walaupun sederhana, walaupun kecil, tetapi itu menjadi satu kebanggaan kami bahwa menyapa guru berbeda dengan zaman dulu. Menyapa bapak dulu kita sapa dengan bapak, pak atau ibu, tetapi di tahun ini kami adalah sudah berhasil membentuk karakter walaupun sederhana, tetapi hanya dengan menyapa itu menjadi satu karakter yang perlu dibawa anak mulai dari SD sampai ke jenjang yang berikutnya. Oke. Bagaimana cara ibu menjaga konsistensi dalam memberikan teladan yang baik setiap hari? Ya, menjaga konsistensi ini tentunya seorang guru harus berjiwa. Harus tunjukkan bahwa saya ini adalah seorang guru, seorang pendidik. Jadi harus menjadi teladan. Jadi seperti saya punya pengalaman pribadi. Awal pertama saya masuk mengajar ke sini, saya tidak dianggap. Walaupun anak-anaknya dari kampung, tetapi jangan sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kita kalau ketemu guru dari jauh sudah siap-siap. Sikap yang bagaimana supaya kita bisa sapa guru. Jangan sekarang tidak. Orang melihat anak melihat guru seperti biasa saja. Dan anak itu biasa. Bahkan kita lewat saja langsung guru. Ini pengalaman pertama saya. Waktu saya masuk di bulan pertama saya mau menangis. Karena saya tidak dianggap. Lalu saya datang kecil saya berprinsip begini. Saya harus lebih berwibawa. Dan itu saya tunjukkan. Ya, seperti itu tunjukkan bahwa saya ini guru. Supaya kita dihargai. Artinya kita tidak dihormat. Tetapi paling tidak dihargai oleh siswa. Seperti itu. Apa tantangan terbesar yang ibu hadapi dalam menanamkan nilai Pancasila pada siswa? Besar saya dalam menghadapi siswa yang berkaitan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Tantangan terbesar saya adalah karakter, membentuk karakter. Itu tantangan terberat. Karena membentuk karakter seseorang itu beda. Apalagi anak SD yang sudah dibentuk dengan karakter yang dari rumah seperti ini, lalu datang sampai di sekolah ini kita mau supaya anak ini punya karakter yang lebih baik lagi. Ini yang merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh hampir semua guru. Jadi tidak hanya saya, tetapi hampir semua guru, apalagi guru kelas. Jadi butuh proses, butuh kesabaran dari guru itu. Dari berdoanya kemudian dia berusaha setelah selesai dan sampai itu saya menjadi kelas. Tetapi itu apa yang terjadi itu? Tapi kita sudah siap menjadi guru dan siap ditempatkan di kelas berapa saja. Jadi tantangan terbesar saya itu adalah membentuk karakter siswa. Jadi itu proses. Jadi tidak instan hari ini selesai tidak, tapi itu proses. Jadi proses berarti itu kerjasama. Kolaborasi penting kerjasama antara guru dengan orang tua, lalu antar guru dengan guru, lalu antar guru dengan lingkungan sekolah.
sekolah dan juga dengan pemerintah desa. Jadi kolaborasi dengan sana kan, yang butuh proses kan, seperti itu saja. Sekian dari kami sekali lagi berterima kasih banyak atas jawaban-jawaban ibu yang sudah memberikan wawasan sekaligus menjadi inspirasi bagi kami. Dan kami juga minta maaf apabila kami mengganggu ibu, dan juga kami minta maaf mungkin dalam wawancara tadi mungkin ada kesalahan kata atau sebagainya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sama-sama saya juga berterima kasih banyak walaupun tanpa ada persiapan. Itu juga semuanya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa membawakan mendapat nilai atas. Oke. Selamat sore Bapak, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena telah bersedia untuk diwawancarai saya ini. Jadi perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Utandipa Fakultas Pendidikan dan Sekolah. Jadi pada kesempatan ini kami ingin berdiskusi terkait implementasi sila pertama Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Namun sebelum itu kami mohon izin kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suster Marlina Fernanda Kofi SMP. Saya asal dari Lampung. Sekarang saya jadi Suster Marlina. Terima kasih, kami langsung saja bicara Suster. Saya berikan kepada teman-teman saya untuk melakukan pertanyaan. Dalam pandangan bagaimana pengertian ini terjemahkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang terjemah secara agama dan budaya. Oke, yang pertama kan sila pertama ketuhanan dan bahasa dalam konteks masyarakat. Berarti kalau dalam agama itu kita sebutkan dalam konteks umat. Kalau masyarakat itu kan untuk kita atau soalnya juga diri saya sendiri saya bersyukur bahwa saat sekarang itu saya benar-benar merasakan keagamaan, ketuhanan yang Maha Esa sama menghayati itu ketika saya berada di daerah yang mayoritas agama Katolik. Saya itu kan untuk semua agama, tetapi dalam konteks ini saya berbicara dalam konteks agama Katolik. Dalam umat saya sebagai seorang biarawati, berarti dalam panggilan saya sendiri, saya harus setiap hari sepunya hidup itu harus menginjil. Berarti saya setiap hari bagaimana saya dengan saya punya konstitusi kongregasi di mana saya harus membawa Yesus. Yang pertama mengandung Yesus, kedua memberi Yesus kepada umat, dan yang ketiga menghayati Tuhan Yesus itu sendiri bermain dalam satunya panggilan. Jadi saya melihat bahwa ketika saya berada di daerah mayoritas, semuanya, bukan semuanya pada kita di Flores ini kebanyakan orang Katolik. Jadi di sini tantangan untuk apa yang kita beribu bermasyarakat, beribu beragama, itu kita benar-benar menghayati. Karena ketika kita pergi ke luar, seperti saya setiap hari Senin, saya harus ke Wai Ubin untuk membagi komunion orang sakit. Di situ saya menemukan, tapi dari keluar dari rumah ini bagaimana sebelumnya saya berdoa bahwa bagaimana orang melihat saya itu, saya menampakkan Tuhan Yesus. Ketika orang melihat saya itu, dia berasa Yesus. Jadi ketuhanan, maksudnya bagaimana ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu, saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa untuk saya. Kalau saya tidak percaya, tidak mungkin saya menjadi seperti ini. Dan Tuhan yang Maha Esa untuk saya, baru kemarin, 3 hari lalu, 2 hari lalu, itu kan kita baru merenungi dia pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi di sini menghayati atau berhubungan dengan masyarakat, di sini saya benar-benar menghayati kalau saya menampak Tuhan Yesus itu sendiri, atau bagaimana setiap hari dengan saya punya kelebihan, saya punya kekurangan untuk pergi ke umat, dan saya melihat bahwa di sana saya menampakkan saya punya diri sendiri, bagaimana Tuhan Yesus itu datang untuk melihat orang yang sedang sakit, orang yang sedang terluka, orang yang sedang membutuhkan orang lain. Jadi di situ saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu benar-benar hidup dalam sejarah. Selanjutnya, apa peran tokoh agama termasuk dalam gereja Katolik dalam membentuk semangat hidup beriman yang sekaligus menghadapi kedatangan lingkungan masyarakat? Oke, ini tentang bagaimana perannya kami, perannya kita dalam perannya kami, maksudnya sebagai tokoh agama atau tim pastoral, misalkan seperti itu. Jadi kita punya peran itu, ya suster bilang tadi pada suster konstitusi, suster mereka bisa keluar dari itu, karena di setiap biara itu punya konstitusi masing-masing.
Jadi di suster mereka itu perannya suster mereka itu 3 misi. Misi yang pertama itu adalah misi untuk orang miskin, yang kedua itu berpastoral. Sekarang ada suster yang harus jadi pastor. Orang miskin itu seperti dulu kami di sini di daerah ini ada yang namanya sponsor, anak sponsor. Itu bagaimana kami sendiri ke luar negeri, kami mencari donatur untuk melihat di sekitar kami umat-umat kami yang tidak bisa sepertinya orang tuanya tidak mampu, kami bisa merangkul. Itu kami membantu orang miskin. Yang kedua itu ini berpastoral. Berpastoral itu memang harus diwajibkan. Berpastoral itu perannya kami itu berpastoral bagaimana. Habis yang kedua itu orang sakit. Perannya kami itu supaya membawa Tuhan kepada orang sakit, seperti kami membawa Gusti itu kepada orang yang sakit. Itu berperan di pastoral. Ada yang kerja di mana kami bermisi di pastoral di daerah-daerah tertentu itu seperti di sini di pastoral di paroki ini ada yang suster bendahara. Kami itu di beberapa paroki itu kami sebagai bendahara sini. Dan yang ketiga itu bagaimana kami memimpin ibadah. Di sini ada stasi yang tidak ada pastor yang memimpin ibadah, di situ kami memberi renungan, kami bawa ibadah dan memimpin pastor paroki. Untuk ada imam yang tidak bisa mengunjungi stasi itu berarti kami ada suster. Jadi peran kami yang ketiga itu di sosial. Sosial itu berarti bagaimana kami melibatkan diri kami di desa, seperti kami harus punya KTP, kami harus punya segalanya administrasi tentang surat-surat itu kami punya itu harus ada. Karena nanti kami keluar negeri juga kami butuh paspor. Jadi kami harus dengan desa, dengan ini kami punya acara, kami bisa undang dengan mereka yang di bupati, mereka yang di desa, bisa sama kami. Jadi kami punya peran di tengah-tengah itu adalah hal mengenai kami punya misi. Jadi kalau di luar kami punya misi, contohnya seperti orang kusta, itu kalau di dalam kami punya konstitusi tidak ada, tapi kami tidak boleh menerapkan orang kusta. Kami hanya diberikan. Itu perannya kami, perannya saya sendiri sebagai itu agama dan juga melihat dalam diri saya sendiri sebagai seorang jarawati, itu saya punya peran. Mendorong umatnya agar tidak hanya aktif dalam kehidupan kami, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan suasana yang rukun, adil, dan negara yang saling yang berbeda. Jadi kita melakukan, maksudnya ini kita melakukan kita punya umat untuk merangkul agama lain, gitu kan? Jadi contohnya jangankan umat, khususnya sendiri masih tugas di Bali. Di Bali kan banyak agama, di situ ada semua agama, Konghucu ada, Hindu ada, Buddha ada, Katolik ada. Jadi di sana di Bali itu kita sebagai minoritas, ya kita sebagai minoritas. Jadi sistem mereka tinggal di kota. Kota itu berarti di situ itu sistem mereka hidup. Di kami punya biara itu di antara hotel, masjid dengan semua yang beragama Islam yang fanatik yang dari itu sistem mereka di sana. Jadi waktu mendorong itu kami sendiri yang memberikan dorongan atau memberikan pengertian untuk umat yang di luar kita punya agama itu. Jadi waktu suster mereka cerita sesuatu pengalaman. Waktu itu hari Jumat pertama, jadi kami ada yang berpuasa gitu atau berpantang gitu. Waktu suster mereka pergi misa jam 3, misa kalau tadi FX kita, itu kami pada suster semua, kami jalan sama-sama. Jadi situ sudah berhadapan dengan